Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait persaingan pasar tidak sempurna, kekuatan pasar, diskriminasi harga, dan kebijakan antitrust. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gazi Ahnaf dengan NIM 2504348, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Untuk dosen pengampu yaitu Dr. Haji Zul Afdal MPD, Universitas Negeri Padang. Baik, yang pertama, persaingan pasar tidak sempurna. Persaingan pasar tidak sempurna adalah kondisi pasar di mana satu atau beberapa pelaku usaha memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi harga pasar sehingga harga tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Berbeda dengan persaingan sempurna, ciri utamanya adalah jumlah penjual yang sedikit atau hanya satu, produk yang bervariasi atau tidak homogen, dan penjual baru sulit masuk, sehingga pembeli tidak punya banyak pilihan dan seringkali harus menerima harga yang ditetapkan penjual dominan seperti pada pasar monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Untuk ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama, produsen bukan price taker. Produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar karena berbagai faktor seperti jumlah penjual yang sedikit, diferensiasi produk, atau hambatan masuk yang signifikan. Mereka adalah price maker atau price setter. Kemudian, terdapat hambatan masuk pasar. Ada kendala baik secara alami, legal, ataupun ekonomi yang mempersulit perusahaan baru untuk memasuki pasar. Kemudian, produk bisa terdiferensiasi. Produk yang ditawarkan bisa homogen, tetapi dengan perbedaan dalam fitur, merek, kualitas, atau layanan, atau bahkan unik sama sekali. Kemudian, informasi pasar tidak sempurna. Pembeli dan penjual mungkin tidak memiliki akses informasi yang lengkap dan merata tentang harga, kualitas, atau kondisi pasar lainnya. Untuk jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna, yaitu yang pertama, pasar monopoli. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, hanya terdapat satu penjual, yang artinya hanya ada satu perusahaan yang mengendalikan seluruh pasokan di pasar. Kemudian yang kedua, kekuatan penuh dalam menentukan harga. Karena konsumen tidak memiliki alternatif lain, produsen tunggal pada pasar monopoli ini memiliki kekuatan pasar yang substansial untuk menetapkan harga. Jenis pasar persaingan tidak sempurna yang kedua yaitu pasar oligopoli. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, terdapat beberapa penjual besar. Pasar didominasi oleh segelintir perusahaan besar. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu saling mempengaruhi. Keputusan strategis satu perusahaan berdampak signifikan dan langsung pada perusahaan bersaing lainnya, yang mengarah pada ketergantungan bersama. Ciri-ciri berikutnya yaitu persaingan non-harga. Seringkali pada persaingan pasar oligopoli terjadi persaingan melalui iklan, diferensiasi produk, atau layanan pelanggan daripada perang harga langsung. Kemudian jenis pasar persaingan tidak sempurna yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, banyak penjual, yang artinya terdapat banyak perusahaan di pasar, mirip dengan persaingan sempurna. Yang kedua, produk dibedakan, yang artinya produk yang dijual serupa tetapi dibedakan melalui merek, kualitas, desain, atau layanan tambahan, memberikan produsen sedikit kekuatan monopoli atas merek spesifik mereka. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu produsen dapat mempengaruhi harga. Pada persaingan monopolistik, produsen memiliki sedikit kendala atas harga,
namun tidak sebesar di pasar monopoli atau oligopoli. Baik, yang kedua ini mengenai kekuatan pasar. Kekuatan pasar adalah kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga di atas biaya produksi tanpa kehilangan seluruh konsumennya. Untuk sumber kekuatan pasar ini, yang pertama, pangsa pasar yang besar. Pangsa pasar adalah presentasi total penjualan suatu perusahaan dibandingkan dengan total penjualan seluruh industri dalam periode waktu tertentu, yang menunjukkan seberapa besar dominasi atau proporsi bisnis tersebut di pasar. Semakin besar pangsa pasar suatu perusahaan, semakin besar pula kendalinya terhadap pasokan dan harga di pasar. Kemudian sumber kekuatan pasar yang kedua, kepemilikan teknologi atau hak paten. Hak eksklusif seperti paten memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk menjadi satu-satunya produsen atau pengguna teknologi tertentu selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, hambatan masuk pasar. Ini merupakan rintangan yang membuat perusahaan baru sulit atau mahal sekali untuk memasuki industri tertentu. Hambatan ini bisa berupa biaya awal yang tinggi, peraturan pemerintah, kontrol sumber daya utama, atau loyalitas merek yang kuat. Kemudian sumber kekuatan pasar yang terakhir, yaitu loyalitas konsumen. Basis konsumen yang loyal dan enggan beralih ke merek lain, bahkan jika ada alternatif yang lebih murah, memperkuat posisi perusahaan di pasar dan memberikannya kekuatan harga yang lebih besar. Kemudian materi yang ketiga ini diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah praktik menjual produk atau jasa yang sama dengan harga berbeda kepada konsumen yang berbeda, bukan karena perbedaan biaya produksinya. Tujuan adanya diskriminasi harga yang pertama, untuk memaksimalkan keuntungan, menjangkau berbagai segmen pasar, dan mengendalikan permintaan. Untuk jenis-jenis diskriminasi harga yang pertama, derajat pertama. Maksudnya, penjual mengetahui dan menetapkan harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh setiap konsumen secara individual, menangkap seluruh surplus konsumennya. Contohnya seperti lelang, tawar-menawar di pasar tradisional, atau layanan profesional, seperti memakai pengacara atau konsultan untuk menyesuaikan biaya berdasarkan klien. Kemudian yang kedua, diskriminasi harga derajat kedua. Artinya, harga yang berbeda berdasarkan kuantitas atau paket pembelian, di mana pembelian lebih besar mendapatkan harga yang lebih rendah. Contoh seperti diskon pembelian grosir, promo beli 1 gratis 1, atau paket berlangganan bulanan yang lebih murah dari harga satuan. Kemudian yang terakhir, diskriminasi harga derajat ketiga. Maksudnya membagi konsumen ke dalam kelompok-kelompok berbeda berdasarkan karakteristik demografi dan psikografi, dan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap kelompok, seperti mahasiswa, lansia, atau penduduk wilayah tertentu. Contohnya seperti tiket bioskop untuk pelajar atau lansia. Harga tiket pesawat yang berbeda tergantung kelas dan waktu pemesanan, atau diskon untuk anggota premium. Materi yang terakhir yaitu kebijakan antitrust. Kebijakan antitrust adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk tujuan kebijakan antitrust
bahas yang pertama, menjamin persaingan yang adil. Yang kedua, kemudian melindungi konsumen, artinya mencegah eksploitasi harga dan kualitas akibat kurangnya pilihan. Kemudian mendorong efisiensi pasar, yang artinya memastikan bisnis kecil memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pemain besar. Yang terakhir, mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar. Ya, ini membatasi dominasi satu atau beberapa perusahaan yang bisa menyalahgunakan posisi mereka. Dan untuk bentuk kebijakannya, yang pertama, larangan persekongkolan atau kartel harga. Kesepakatan antara pesaing untuk menetapkan harga, penetapan harga, membagi pasar atau mengendalikan tender. Kemudian pengawasan merger dan akuisisi. Kemudian penindakan penyalahgunaan posisi dominan, yang artinya perusahaan besar bisa saja memanfaatkan posisinya untuk menghambat pesaing lain. Kemudian praktik-praktik yang dilarang adalah monopoli dan monopsoni atau dominasi pasar oleh satu penjual atau pembeli. Kemudian penetapan harga predatorik, yang artinya menjual rugi untuk menyingkirkan pesaing. Di Indonesia, landasan hukum untuk menegakkan kebijakan antitrust ini, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan KWPU sebagai lembaga pengawasnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.